Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tangsan berhasil disegel Dewa Kehancuran, singkat cerita dia pun akhirnya resmi menjadi pengendali Komite Alam Dewa dan akan menjalankan misi memperluas alam dewa. Singkat cerita, Yu Hao dan Wutong pun sudah berada di perbatasan dunia dewa yang biasa disebut dengan hutan roh mistik. Tangsan sengaja memberi petunjuk dan mengarahkan mereka ke hutan ini untuk jaga-jaga dari ancaman dewa kehancuran. Pikiran Dewi Kupu-Kupu seketika menjadi campur aduk. Di sisi lain dia sangat senang karena tak lama lagi akan bertemu ayahnya. Namun di sisi lain dia juga nampak khawatir dan ragu, akankah dia dan suaminya mampu menyelamatkan orang tuanya? Yu Hao segera meraih tangan Wutong sembari berkata kalau di kondisi seperti ini jangan pernah panik, yakinlah pasti akan bisa. Sadar kalau istrinya masih belum bisa tenang, Yu Hao mengeluarkan kemampuan semacam membagikan perasaan yang memang ini adalah salah satu kemampuan luar biasanya ketika di benua Doluo, dan semenjak menjadi dewa, kemampuan tersebut terus meningkat sehingga digambarkan setara dengan dewa penegak hukum. Sebuah kemampuan membagikan perasaan. Apapun yang dirasakan Yu Hao saat ini, maka itulah yang dirasakan Wutong, sehingga Dewi Kupu-Kupu yang awalnya gelisah namun sekarang dia nampak sudah tenang. Tepat ketika ingin melewati hutan itulah tiba-tiba Yu Hao mendengar suara hewan suci di hutan ini. Jelas Yu Hao cepat merasakannya, mengingat di benua Doluo dulu dia sangat akrab dengan beberapa hewan roh yang kuat. Diketahui kalau sebenarnya hewan dari benua Doluo dengan dari alam dewa itu sama saja, namun karena mereka telah menyerap kekuatan langit dan bumi, alhasil hewan dari alam dewa menjadi lebih kuat. Ada dua tipe hewan di alam dewa. Pertama, tidak kuat-kuat amat. Kedua, kuat banget. Hewan yang sangat kuat tersebut tak lain dan tak bukan ialah Dewa Naga yang saking kuatnya. Konon katanya Dewa Naga mampu mengalahkan Raja Dewa. Dijelaskan kalau di zaman kuno dahulu, klan naga telah mendominasi akan seluruh benua Doluo. Leluhur klan naga mempunyai bakat yang luar biasa sehingga ia mampu berkultivasi menjadi dewa yang sangat kuat lalu naik ke alam dewa. Namun karena Dewa Naga terlalu kuat, Komite Alam Dewa sepakat ingin mengekangnya, dan ya, jelas saja Dewa Naga memberontak dan alhasil dia mengajak seluruh binatang buas dari alam dewa untuk memerangi para dewa. Sekelompok hewan kuat yang dipimpin Dewa Naga tersebut langsung menyerang pusat alam dewa dan menyebabkan area sekitarnya seketika menjadi kobaran api. Menyadari alam dewa sedang tidak baik-baik saja, 5 Raja Dewa pendahulu pun menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan Dewa Naga. Ada Dewa Asura, Dewa Kehancuran, Dewi Kehidupan, Dewa Kejahatan, dan Dewi Kebaikan. Setelah melakukan kerjasama, 5 Raja Dewa tersebut pun berhasil mengalahkan seluruh pasukan Dewa Naga. Namun, sebagian para dewa tetap mengalami kerugian dan mereka banyak yang terluka parah. Saat itulah Dewa Kejahatan dan Dewi Kehidupan menyatukan kekuatan mereka sehingga Dewa Naga benar-benar tak mampu melawan dan nyaris saja tewas. Sadar kalau dirinya sudah tak mampu melawan, Dewa Naga pun akhirnya memaksa membagi tubuhnya menjadi 2 dan berubah menjadi Raja Naga Emas serta Naga Raja Perak. Dijelaskan kalau Raja Naga Emas mewarisi fisik yang kuat, kecepatan yang tak tertandingi, dan kemampuan luar biasa lainnya dari Dewa Naga. Sementara Raja Naga Perak, dia mewarisi kemampuan untuk mengontrol 6 elemen dimulai dengan air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Menyadari kalau Dewa Naga semakin sulit untuk dikalahkan, beberapa dewa penegak hukum itu pun mengeluarkan kemampuan keroyokan yang membuat Raja Naga Emas pindah alam. Namun dia meninggalkan kesadarannya yang tersegel di Komite Alam Dewa. Sementara Raja Dewa lainnya sibuk dengan urusan Raja Naga Emas, Raja Naga Perak mengambil keuntungan dengan segera melarikan diri. Dia membuka ruang dan waktu sehingga sampai saat ini tidak ada satupun dewa yang mengetahui keberadaan Raja Naga Perak.
Kabar baiknya, ketika Raja Naga Perak berhasil melarikan diri, kesadaran sucinya benar-benar sudah hancur dan hanya meninggalkan kesadaran spiritual. Di sisi lain, perang tersebut menyebabkan alam dewa mengalami kerusakan parah. Bahkan dijelaskan kalau setengah area alam dewa hampir saja terhapus sehingga butuh kisaran 100 tahun untuk mengembalikannya seperti semula. Semenjak hari itu, Komite Alam Dewa akhirnya membuat aturan baru terhadap monster roh yang berkultivasi. Sekuat dan sejenius apapun monster roh, mereka sudah tak bisa naik ke alam dewa apalagi dipromosikan menjadi dewa, sehingga bisa kita tarik kesimpulan kalau kultivasi monster roh hanya mentok di situ-situ saja. Hal itu dibuktikan saat ketika Dewa Emosi pernah bertemu dengan monster roh yang begitu kuat. Monster roh yang telah berkultivasi mencapai 800k tahun atau biasa disebut dengan Dityan. Ya, dia adalah bawahan Dewa Raja Naga. Namun sekuat apapun monster roh tersebut, dia tak akan pernah bisa naik ke alam dewa apalagi sampai dipromosikan menjadi dewa. Setelah menceritakan sejarah Raja Naga, nampak Yu Hao yang begitu Herman seolah tak percaya bisa-bisanya di hutan seperti ini ia bisa merasakan nafas hewan suci. Karena pengaruh nafas yang begitu banyak dari hewan suci membuat Dewa Emosi tak bisa mendeteksi seluruh hutan ini. Untuk itu dia harus masuk lebih dalam dan berhati-hati dengan hewan suci. Namun sepertinya Dewi Kupu-Kupu kurang setuju jika memasuki hutan ini lebih dalam. Memang Yu Hao tak dapat menggunakan kemampuan deteksinya, tapi tentu saja para monster dapat mengetahui dengan mudah akan nafas mereka. Yu Hao menjawab dengan dingin bahwa saat ini hanya inilah yang bisa dirinya lakukan. Pada akhirnya Wutong pun nurut-nurut saja dengan rencana suaminya tersebut. Terlebih semenjak menjadi dewa, mereka sudah tak pernah bertarung bersama. Dan masih ingatkah kalian dengan kedatangan 4 dewa kelas 1 waktu itu? Nah, itu adalah pertarungan pertama mereka semenjak menikah. Untuk meningkatkan keamanan, Dewi Kupu-Kupu melakukan pemanggilan poin. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangannya yang kemudian cahaya tersebut menjadi tongkat yang tampak begitu menyilaukan. Ya, itu adalah tombak pemberian Tangsan kepada putrinya. Konon katanya tombak tersebut dibuat dari tulang naga emas yang telah pindah alam. Entah bagaimana Tangsan mendapat intinya, Tangsan tidak terlalu membutuhkan senjata tersebut, lalu ia berikan kepada putrinya. Tangsan pernah memberitahukan kepada putrinya kalau tombak naga emas memiliki segel yang apabila berhasil dibuka, maka orang yang membuka tersebut akan mendapatkan warisan kekuatan Raja Naga Emas. Namun karena segel tersebut terlalu kuat dan memiliki resiko yang luar biasa, membuat tak ada satu dewa pun yang berani membukanya, termasuk Raja Dewa sekalipun. Sembari membawa tombak Raja Naga Emas, sepasang dewa tersebut nampak bergandengan tangan dan terbang menelusuri hutan suci ini dengan menggunakan teknik transparan. Namun ketika perjalanan mereka sudah di pertengahan hutan, Tiba-tiba mereka ditarik dengan tekanan gravitasi yang begitu kuat seolah sedang disedot. Menyadari ada yang tak beres, Dewa Emosi segera membekukan area ini dengan atribut esnya. Pun dengan Dewi Kupu-Kupu yang tampak melontarkan tombak naga emasnya dan langsung mengarah ke lubang tanah tersebut. Dan ya, tepat ketika tombak naga emas menancap ke tanah itu, seketika tekanan gravitasi berhenti sejenak. Namun tanah tersebut menyatukan dirinya sehingga terbentuklah sebuah monster yang cukup menakutkan. Karena masih sedikit pengalaman di alam dewa, Yu Hao pun bertanya seolah agak mengejek. Wutong kan sudah lama di alam dewa. Nah, bisakah anak raja dewa tersebut memberitahunya benda apa yang di hadapan mereka tersebut? Sontak Wutong marah ketika mengetahui pertanyaan tersebut hanya mengolok-olok dirinya. Dia pun berkata jika saja Yu Hao seperti ini lagi, maka ia tak akan segan-segan melaporkan ke ayahnya. Dijelaskan kalau ini adalah monster rawa yang kekuatannya setara dengan dewa kelas 2. Dia dikenal sebagai monster yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, suka memberi, dan mudah senyum. Mungkin kalian heran jika memang monster tersebut baik hati dan tidak sombong.
Wutong. Lantas, mengapa dia menyerang Yu Hao? Nah, itu karena pengaruh dari Dewa Kehancuran yang telah menguasai Komite Alam Dewa, sehingga dari nafas monster tersebut Yu Hao langsung mengetahui kalau dia telah dipengaruhi Dewa Kehancuran. Tak mau menghabiskan waktu terlalu lama, sepasang dewa tersebut bekerja sama menyerang si monster. Dimulai dengan Dewi Kupu-Kupu yang tampak mengayunkan tangannya lalu mengontrol tombak naga emas yang masih tercancap pada tubuh si monster, membuatnya mengeluarkan raungan dengan cukup kuat. Ya, ini adalah salah satu kemampuan luar biasa dari tombak naga emas. Tombak tersebut dapat menyerap energi bahkan jiwa sekalipun, yang meskipun kekuatan monster tersebut setara dengan dewa kelas 2, namun mana mungkin ia bisa menahan serangan Yu Hao dan Wutong serta tombak naga emas. Tepat ketika Wutong mengontrol si monster dengan tombak, Yu Hao mengeluarkan serangan mental yang langsung mengarah ke si monster. Dan ya, kali ini si monster benar-benar tak bisa melawan dan tubuhnya seketika menjadi lunak. Ternyata Yu Hao bukan mau menyakiti si monster, melainkan dia hanya ingin menghilangkan kontrol Dewa Kehancuran terhadapnya. Dirasa si monster sudah hilang dari pengaruh Dewa Kehancuran, Yu Hao segera menyuruh istrinya untuk menghentikan kontrol tombak naga emas karena takut semua energi si monster terkuras habis. Setelah membebaskan si monster dari genjutsu Dewa Samsul, si monster menjelaskan bahwa ternyata Samsul pernah datang ke hutan ini dengan maksud mengajak semua monster mematuhi atas perintahnya sebagai pemimpin Komite Alam Dewa yang baru, dan karena tak ada satupun monster yang mematuhi perintahnya, Samsul mengeluarkan aura penghancurnya dan menyebar pada seluruh hutan ini, membuat semua monster lupa ingatan dan menjadi monster yang ganas dan menakutkan. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Yu Hao dan Wutong saling memandang dengan wajah terkejut. Mereka seolah tak menyangka kalau Samsul sekuat ini. Meskipun monster di sini tak sebanding dengan Samsul, namun tetap hutan ini sangat luas dan masih banyak monster kuno yang belum diketahui. Tak mau berbincang-bincang terlalu lama, mereka pun segera berpamitan dengan urusan masing-masing. Si monster mulai melelehkan tubuhnya dan masuk ke dalam tanah, sementara pasang dewa tersebut segera terbang menuju tempat Komite Alam Dewa. Ketika dalam perjalanan, nampak wajah murung Wutong seolah menyimpan rasa khawatir yang bersangatan. Menyadari akan hal itu, Yu Hao pun mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan kalau ia tak perlu khawatir karena setelah bertemu dengan Tang San, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Wutong pun memandang wajah suaminya dengan wajah mengejek. Bagaimana ia tidak khawatir? Toh Yu Hao juga sudah mengetahui kekuatan luar biasa dari Dewa Kehancuran. Yu Hao pun berkata dengan yakin bahwa memang Dewa Samsul itu kuat, tapi apakah ayah mereka lemah? Apakah ayah mereka semudah itu bisa dikalahkan? Dan ya, mendengar masukan Yu Hao, wajah Wutong pun perlahan berubah dan kembali ceria. Dirasa perjalanan akan segera sampai, sepasang dewa tersebut nampak mulai perlahan dan berhati-hati dengan monster di hutan ini, karena jika tidak waspada, takutnya ada monster yang lebih kuat di bawah kendali Dewa Samsul. Dan benar saja, berkat pengalaman Yu Hao di alam bawah yang begitu akrab dengan beberapa monster roh, dia pun dapat merasakan nafas aneh yang lebih kuat dari monster tanah yang pernah mereka temui sebelumnya. Yu Hao pun membuka mata rohnya dan mendeteksi dari mana nafas itu berasal. Tepat ketika Yu Hao menyuruh benda tersebut untuk keluar, tiba-tiba habis. Bagaimana teman-teman? Lumayan seru bukan? Kalian tahu sejarah Dewa Naga dari video ini atau memang sudah tahu sebelumnya? Kalau saya baru tahu, saya baru baca novel, cok. Jadi Dewa Naga itu sebenarnya kuat banget ya, tapi ya mau gimana? Sekuat apapun ia, tetap saja 5 Raja Dewa bukanlah tandingannya. 1 Raja Dewa Naga lawan Raja Dewa 5 Dewa Asura, Dewa Kebaikan, Dewa Kehancuran, apalagi Dewa Kejahatan, terus Dewa pokoknya 5 ya. Gak kalah juga akhirnya, tapi kesadarannya masih ada, masih tersegel. Jadi ya gitulah, gak kuat kalau main keroyokan mah.
Oke lah, saya tak mau bercakap-cakap terlalu lama. Jangan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa beribadah. Tonton terus video Wak Arun. Terima kasih sudah menonton. Oke lah, saya Wak Arun pamit undur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.